Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suyana, saya dari Rambulan. Pangkat saya Sesan Mayor, jabatan saya sehari-hari sebagai Babinsa Kalurahan Datuharjo. Baik, di sini untuk menyikat waktu sebelum menyampaikan wawasan kebangsaan, saya akan berpesan kepada para siswa semuanya. Yang pertama, kita harus tahu apa itu wawasan kebangsaan, ya. Jadi wawasan kebangsaan sebagai generasi muda kita harus tahu mutlak apa itu wawasan kebangsaan. Jadi wawasan kebangsaan di sini bisa diartikan sebagai cinta tanah air. Bagaimana cinta tanah air itu? Kita sebagai pelajar kita bisa belajar dengan tekun, mengibarkan bendera merah putih dan memperingati hari-hari besar kenegaraan. Itu merupakan rasa cinta tanah air. Saya melihat akhir-akhir ini banyak kejadian tentang kenakalan remaja yang disebabkan oleh salah bergaul, ya. Jadi para siswa semuanya saya berpesan jangan sampai salah bergaul. Jadi apalagi bergaul dengan orang-orang di lingkungan sekitar kita yang ada indikasi tentang narkoba. Jadi para siswa jangan sampai, karena narkoba itu sangat berbahaya, apalagi menyangkut generasi muda, generasi bangsa yang nantinya akan menentukan bagaimana kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Itu. Yang kedua, kalian sebagai siswa dan siswi harus menuntut ilmu sebanyak-banyaknya, ikuti tata tertib yang ada di sekolah, ya, bisa belajar dengan aman dan tertib, dan hindari tawuran antar sekolah maupun kalangan masyarakat lainnya, ya. Hormati Bapak Ibu, kedua orang tua dan Bapak Ibu guru, karena itu adalah kunci kesuksesan. Yang ketiga, sebagai generasi bangsa, tentang wawasan kebangsaan cinta tanah air, para siswa semua harus mengetahui dasar negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Kita akan membahas tentang fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Itu ada 9. Apa saja itu? Yaitu 1. Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang kelima, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum bangsa Indonesia. Yang keenam, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Yang ketujuh, Pancasila sebagai falsafah hidup pemersatu bangsa Indonesia. Yang kedelapan, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Yang kesembilan, Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara itu apa maksudnya? Yaitu nilai-nilai dari 5 sila itu digunakan sebagai petunjuk arahan dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, baik ideologi, politik, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Jadi Pancasila itu sebagai dasar menjalankan pemerintah negara Republik Indonesia. Satu persatu fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Maksudnya, fungsi Pancasila yang pertama adalah sebagai dasar negara
di sini diartikan sebagai dasar falsafah dan filosofi negara, sehingga Pancasila dalam hal ini digunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan negara Indonesia. Yang kedua yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu pandangan hidup bangsa Indonesia dalam hal ini Pancasila berperan sebagai petunjuk hidup sehari-hari yang juga merupakan satu kesatuan yang tidak akan bisa dipisah-pisahkan antara satu dengan yang lain. Artinya, persatuan dalam suatu negara yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga adalah kepribadian bangsa Indonesia, yaitu yang dimaksud kepribadian di sini adalah ciri khas masyarakat bangsa Indonesia. Artinya, suatu sikap mental dan tingkah laku yang mempunyai ciri khas tersendiri sehingga mampu dibedakan dengan bangsa lain di seluruh dunia. Itulah yang dinamakan kepribadian bangsa Indonesia. Yang keempat yaitu Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Jadi setiap bangsa itu mempunyai jiwanya masing-masing yang disebut dengan Volksgeist, yang berarti jiwa bangsa atau jiwa rakyat. Jadi Pancasila sendiri itu sebenarnya sudah ada sejak adanya bangsa Indonesia berdiri, yaitu sebelum berkembang di zaman kerajaan, meskipun istilah atau nama Pancasila itu baru dikenal pada 1 Juni 1945. Yang kelima, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, yaitu sebagai sumber dari segala hukum, yaitu Pancasila merupakan sumber hukum bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau misalnya ada hukum yang tidak sesuai dengan Pancasila, itu harus direvisi. Ya, kita lanjut yang keenam yaitu Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Ya, jadi perjanjian luhur di sini adalah menyangkut ikrar yang telah dibuat saat memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia bersama-sama oleh para pendiri bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia memutuskan untuk merdeka menjadi sebuah negara, yaitu pada tanggal 17 Agustus tahun 45. Pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 disahkan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. PPKI pada saat itu merupakan wakil seluruh rakyat Indonesia yang mengesahkan perjanjian luhur. Yang ketujuh adalah Pancasila sebagai falsafah pemersatu bangsa Indonesia. Nah, ini bangsa Indonesia, negara yang kaya akan budaya dan etnis yang berbeda-beda seperti suku, agama, dan lainnya. Nah, ini Pancasila ini merupakan falsafah hidup dan kepribadian bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai dan norma-norma luhur serta diyakini paling benar, adil, bijaksana, dan tepat bagi bangsa Indonesia untuk bisa mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Yang kedelapan adalah cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Cita-cita luhur ini termuat tegas dalam Undang-Undang Dasar 45. Hal ini dikarenakan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 merupakan media penuangan jiwa proklamasi, yaitu jiwa Pancasila yang tertulis di dalamnya. Sehingga Pancasila dapat
katakan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Cita-cita luhur inilah yang akan dicapai sebagai bangsa Indonesia selaku bangsa dan negara. Dan yang kesembilan adalah sebagai ideologi bangsa Indonesia. Nah, Pancasila sebagai ideologi negara adalah nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Pancasila menjadi cita-cita normatif dalam proses penyelenggaraan negara. Secara lebih luas, pengertian Pancasila sebagai ideologi negara dapat diartikan sebagai visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Demikian tadi wawasan kebangsaan. Semoga berguna kepada para siswa sekalian untuk lebih mencintai tanah air. Terakhir dari saya berpesan untuk akhir-akhir ini di musim pandemi kita harus selalu menjaga kesehatan, yaitu dengan mentaati protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan di air mengalir dengan sabun, membatasi mobilitas keluar rumah apabila tidak perlu, dan menjauhi kerumunan. Itu semua untuk memutus mata rantai COVID-19. Semoga kita semua terbebas dari wabah ini sehingga kita dapat sekolah seperti dulu lagi. Sekian dari saya, banyak salah dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.